Gayatipun pemecahan saking Dusun Pangkal dipun pecah wonten Dusun Desa Tumpuk zaman Belanda rumiyin. Terus wiwit zaman Belanda ngantos tahun 1901 dipun duduki Jepang. Yen boten salah Jepang ngantos tahun 1913 tetep merdeka tahun 19 gangsal Soekarno-Hatta. Terus kala semanten Desa Tumpuk menika penghunipun ingkang kathah agamanipun Islam tapi sih campur kalian campuran Buddha. Dusun Sobo juga disebut Dusun Salam karena banyaknya pohon salam pada waktu itu dan sampai sekarang pohon-pohon salam di Dusun Sobo banyak bertebaran di pekarangan penduduk setempat. Sobo pada abad ke-9 disebut sebagai Seraba, berdasar pada prasasti Kampak dan Wringin Pitu yang dibuat oleh raja dari Majapahit di Surondakan. Baik pemirsa, ternyata di Desa Tumpuk ini sendiri juga ada situs alam ya Pak Tok ya. Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Toto terkait dengan situs alam, situs Sobo ya ini Pak Tok. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, jadi gini Fit ya. Jadi situs Sobo itu berasal dari kata Seraba. Jadi kata Seraba itu memang ada prasasti Seraba, itu identik dengan prasasti Wringin Pitu. Jadi kemudian dari Seraba karena itu sudah bertahun-tahun, penduduk itu ngape enake, Sobo. Nah. Memang di sini dulu itu banyak, ya makanya ada prasasti Seraba itu sampai sekarang. Dusun Saba ini disobo wong, disobo wong sapa ae. Wis pokoknya ini mesti kerasan. Disobo wong itu lebih didatangi orang ya Pak Tok? Ya dalam bahasa Jawa itu disobo gitu loh. Tapi kalau menurut prasasti yang ada kaitannya dengan prasasti Wringin Pitu, itu Seraba. Ya, Seraba itu masih ada keterkaitan dengan zaman Nyampu Sendok. Zaman Nyampu Sendok karena itu dulu pernah memang banyak didatangi orang-orang luar, disobo wong liya untuk menyusun kekuatan dalam rangka penyerangan balik kepada Kerajaan Sriwijaya. Jadi ini dulu ada situs ya, sini. Ada situs namanya situs Pasemeden. Apa tempat itu, semedi cuma satu orang di atas ini. Nah, tapi sekarang sudah tertutup oleh beberapa tumbuhan, sudah rumpuk-rumpuk dan sebelahnya Pasemeden itu saya tunjukkan lagi itu. Itu dulu namanya ada Sendang. Nah Pak Tok, kalau di sini itu dulunya Sendang, apakah airnya, air yang mengalir itu dari sumber yang kita kunjungi situs sebelum ini tadi? Oh tidak, bukan? Kalau ini sumbernya berbeda. Kalau di sana itu namanya sumber yang langsung juga dari Sendang, tapi itu dalamnya cuma 6 meter. Itu sudah tersembur air yang tadi dingin. Nah, kalau ini memang Sendang dipergunakan untuk pasucen. Karena apa? Ada kaitannya dengan tempat semedi yang cukup satu orang tadi. Jadi sebelum dia itu semedi di situ, gitu ya, di tempat itu, sini. Ya itu kan sudah tertutup rumbukan pohon-pohon ya. Itu kan mandi dulu di sini. Mensucikan dirinya. Mensucikan diri. Biasanya kalau dulu zaman Kapitayan itu memang untuk berendam. Berendam. Jadi, berendam diri, mensucikan diri setelah dia bersih dari segala aura negatif. Kemudian dia bersemedi, itu tempat semedinya dulu di situ. Ya, di situ. Jadi kalau misalkan dilihat semakin ke sini itu masyarakat di sini semakin menguri-nguri budaya leluhur seperti itu ya Pak? Betul. Jadi uri-uri budaya untuk masyarakat sini masih eksis. Di sini masih ada tayub, masih ada sinden, masih ada keleneng dan sebagainya. Dan nanti bisa kita kunjungi di rumah Pak Lurah, mungkin di sana ada sarajan budaya. Oh seperti itu. Ya. Baik, mengingat juga suasana hari ini juga sudah mulai gelap, mungkin kita untuk mengunjungi situs berikutnya mungkin bisa kita lihat esok hari seperti itu. Baik, kita langsung saja. Ya, langsung.
Dusun Sobo ini dusun yang memiliki banyak sumber mata air dan tanaman kaspe dengan jagung sebagai produk makanan lokal khas Sobo. Masyarakat Dusun Sobo ini 80% adalah petani, sedangkan 20% beternak sapi dan kambing sebagai aset Rojokoyo dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Pak Lurah di Dusun Salam, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Nah saat ini perangkat desa sedang mengadakan perkumpulan untuk mengobrol tentang seputar budaya-budaya yang ada di Desa Tumpuk ini. Pak Toto ingin menambahkan? Ya, jadi nanti yang paling bagus malam hari ini kan semua bapak-bapak adik. Jadi ini ada korelasinya dengan liputan tadi, karena apa? Budaya Jawa yang masih ada di Desa Salam, Desa Tumpuk itu memang masih eksis ya. Jadi di sini itu banyak sekali budaya-budaya Jawa yang adiluhung itu masih tetap dilanjutkan sebagai uri-uri ya. Uri-uri mulai zaman dulu, mulai zaman itu masih tetap seperti gambyong, mulai zaman Kabudan sekarang masih ada. Tayub, ya toh? Terus kelenengan, semuanya itu masih eksis di sini. Maka dari itu diadakan perkumpulan seperti ini untuk ya, budaya-budaya ya, betul. ini supaya masyarakat lebih kenal terhadap budaya dan tradisi masyarakat ya, ini ya Pak. Ya, betul. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya terkait perbincangan kita malam ini nanti simak terus Tunjung Budaya di episode kali ini.